Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Ristan Hidayat dari SMKN 8 Jember. Di sini saya akan memberikan tutorial cara langkah menyambung kabel yang baik dan benar. Ini adalah salah satu tugas praktik yang harus diselesaikan pada materi perbaikan kelistrikan sepeda motor Diklat P4TK Bowe VEDC Malang. Oke, di sini untuk penyambungan kabel nanti ada tiga metode yang akan kita praktekkan, yang akan saya praktekkan pada saat yang akan kita lakukan setelah ini. Yang pertama adalah satu metode penyambungan kabel dengan menyambungkan kabel dengan skun. Saya akan menyambungkan kabel dengan skun yang perempuan dan kabel dengan skun yang laki-laki. Kemudian metode yang kedua adalah yaitu dengan metode melilitkan kabel. Jadi dua kabel disambungkan dengan cara dililitkan. Kemudian yang ketiga adalah metodenya adalah dengan memotong kepala skun. Kemudian diambil bagian penjepit skunnya, kemudian disambungkan kabel satu dengan kabel yang lain dengan penjepit skun. Jadi ada 3 metode. Saya ulangi lagi, ada 3 metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan skun, yang kedua dengan dililitkan, yang ketiga adalah dengan memotong ujung kepala skun untuk diikat kabel dengan penjepit skun yang berada di belakang. Oke guys, kemudian untuk bahan dan peralatan yang digunakan adalah jadi bahan yang digunakan adalah ini adalah skun ya. Nanti akan kita gunakan skun yang sebelah sini, nanti kita akan sambungkan yang perempuan dan yang laki-laki dengan menggunakan metode yang pertama. Kemudian skun yang satu pasang ini nanti kita akan gunakan untuk metode yang ketiga, yaitu dengan memotong ujung bagian kepala dari skun. Kemudian bahan yang selanjutnya yang akan digunakan adalah ini adalah headstring ya, atau yang disebut dengan isolasi bakar. Mungkin nggak kelihatan. Nah, ini headstring atau isolasi bakar. Ini untuk kabel ukuran 0,75 ya. Ini untuk kabel ukuran 0,75. Kemudian selanjutnya adalah kabel. Di sini saya menyediakan 3 pasang kabel. Nanti akan kita gunakan dengan metode 1, metode 2, dan metode 3. Kemudian selanjutnya adalah alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah tang crimping atau tang pengupas dan pemotong kabel. Ini adalah tang crimping yang akan kita gunakan. Ini nanti ukurannya ada 0,75 sampai dengan berapa itu? 6 mm. Ya, 0,75 mili sampai 6 mm. Kemudian yang digunakan untuk menjepit atau menyambungkan kabel ini ya, kurang fokus, ada ukuran
ada ukuran 1,5 sampai dengan 6. Oke, disesuaikan dengan kebutuhan nanti yang akan digunakan. Oke, selanjutnya adalah ini adalah korek api nanti yang digunakan untuk mengupas ya, membakar dari heatshrink, membakar dari heatshrink supaya heatshrink atau isolasi bakar nanti merekat dengan baik. Dan yang ketiga adalah ini adalah solder pemanas yang digunakan untuk memanaskan dari tenol atau timah ya, pada saat kita nanti menyambung dengan metode yang kedua. Oke. Jadi alat yang digunakan itu hanya sederhana saja. Nanti setelah ini kita langsung akan praktekkan cara melakukan penyambungan kabel. Oke, sekarang kita akan lakukan penyambungan kabel dengan metode 1 atau metode yang pertama, yaitu dengan cara menyambungkan dengan menggunakan skun. Oke, kita akan gunakan kabel ini ya, ini sekitar ukurannya adalah 1 mm ya, 1 mm ini sekitar 1 mm ya, kita gunakan 2. Oke, kemudian kita gunakan skun ya, yang skun gepeng ini ya, skun gepeng ini ya. Mungkin kelihatan ya, skun gepeng ini kita gunakan, kemudian 1 pasang ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kupas ya. Ini kita kupas kabel ini, mungkin panjangnya sekitar 1 cm ya, 1 cm segini ya. Kita akan coba kita potong dulu bagian ujungnya dengan menggunakan tang crimping. Oke, kemudian kita gunakan di sini yang ukuran 1 mm ya. Di sini ada tulisannya 1 mm pada tang crimping. Kita potong ya sekitar segini untuk pemotongannya. Nah, hasilnya semacam ini ya. Kemudian satunya kembali kita ukur, panjangnya harus sama ya, panjangnya harus sama segini. Ya, kita potong sama panjangnya. Oke, jadi kita dapat 2 dengan ukuran panjang yang sama. Oke, kemudian kita masukkan bagian ujung dari kabel ke dalam skun. Kita masukkan ke skun yang perempuan terlebih dahulu ya. Jadi usahakan di sini kabel jangan ada serabut yang keluar, jadi dipelintir terlebih dahulu ya. Kemudian berikan sisa pada ujung kabel sedikit pada ujung skun yang bagian atas. Kemudian bagian ujung dari kabel ini kita tekuk sedikit, kita tekuk sedikit begini ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam skun. Kemudian skun kita jepit dengan menggunakan bagian yang atas ini ya, yang atas ini.
begini hasilnya ya. Hasilnya semacam ini sudah. Nah, ini sangat kencang sekali, nggak akan mungkin bisa terlepas. Sekarang kita praktekkan yang satunya. Oke, ini hasilnya untuk yang satunya. Jadi ini sangat kuat sekali, ini nggak akan bisa terlepas. Jadi ini adalah metode yang pertama, yaitu dengan menyambungkan kabel dengan skun. Ini metode yang pertama, ini sudah selesai. Nah, ini sudah terikat skun. Nah, ini metode ini yang pertama. Oke, selanjutnya adalah metode yang kedua, cara menyambungkan kabel, yaitu dengan cara kita lilitkan ya, kita lilitkan. Yang kita gunakan adalah kabel yang nomor 2, yang satu pasang nomor 2, yaitu yang ukuran 0,75. Jadi kita akan gunakan ini kabel yang ukuran 0,75. Yang pertama adalah kita kupas kabel. Kita kupas kabel terlebih dahulu dengan menggunakan tang krimping. Panjangnya mungkin sekitar 2 cm ya. 2 cm atau segini. Sama panjang. Kita kupas. Kita sesuaikan dengan ukuran kabelnya pada tang krimping. Kemudian kita tarik, selesai. Kemudian satunya juga kita ukur terlebih dahulu, panjangnya harus sama. Cara yang menyambung untuk lilitannya adalah yang benar pada metode 2 adalah semacam ini. Kita silangkan kabel terlebih dahulu ya. Kita silangkan kabel terlebih dahulu dengan panjang yang sama dari perpotongannya. Kemudian kita lilitkan kabel yang salah satu bagian ujung ke kabel satunya begini. Jadi ini begini, ini kita lilitkan. Nah, jadi kabel satunya juga dililitkan juga. Nah, jadi hasilnya nanti akan sama panjang macam ini. Nah, kita lilitkan satunya juga. Ini yang lebih kita potong saja. Hasilnya semacam ini. Nah, ini adalah cara menyambung dengan metode yang kedua, yaitu dengan melilitkan kabel. Ini adalah cara yang benar, cara melilitkan kabel yang benar. Kemudian agar ini tidak terjadi resistansi yang besar akibat dari sambungan ini, maka kita harus melakukan penyolderan pada lilitan ini sehingga tidak ada resistansi yang sangat besar di area kabel yang dililitkan ini, sehingga
nanti malah akan lebih kecil resistansinya dibandingkan dengan kabel yang tidak dililitkan pada saat kita sudah lakukan penyolderan. Oke, kita akan melakukan penyolderan pada kabel. Oke, sekarang saya akan melakukan penyolderan pada sambungan yang telah dililitkan tadi. Kita gunakan solder, ini adalah solder atau pemanas. Kemudian dengan ini adalah tenol ya atau tema. Oke, sudah kita lakukan penyambungan. Langkah selanjutnya adalah setelah kita sambung, dililitkan, kemudian kita solder, kemudian langkah yang terakhir adalah yaitu dengan cara kita amankan ya, kita isolasi dengan menggunakan head shrink ya, agar tidak terjadi ini hasilnya semacam ini, agar tidak terjadi konsleting ya pada saat dialiri arus listrik. Takutnya ada short nanti dengan ground atau bodi kendaraan atau dengan kabel yang lain ya. Kita gunakan ini head shrink ya untuk isolasi bakar. Kita masukkan, kemudian kita masukkan ke dalam kabel.
Jadi kita perlu panaskan ulang karena kabel terlalu besar. Jadinya begini ya. Jadi ini sudah masuk, kemudian kita panaskan dengan menggunakan korek api ya, agar ini rapat. Oke, sudah, hasilnya semacam ini ya, meskipun ini kurang bagus menurut saya. Mungkin para pemirsa nanti hasilnya mungkin lebih bagus dari hasil dari sambungan saya, tapi ini adalah tekniknya mungkin sama gitu. Hasilnya yang berbeda. Oke, jadi ini sangat kuat sekali, jadi ini nggak akan lepas ya setelah disolder. Oke, kemudian yang ketiga, metode yang ketiga yaitu dengan menyambungkan kabel dengan memotong ujung skun. Kita gunakan bagian belakangnya yang menjepit dari kabel yang digunakan untuk menyambungkan. Yang kita gunakan adalah bahannya, yang pertama adalah kabel ini ya, kabel ukuran 0,75, kemudian skun ya, skun gepeng ya, skun satu pasang. Kita nanti akan potong bagian ujung ini, kita potong ini baik yang laki-laki atau perempuannya. Baik yang laki-laki ini kita akan potong juga, dan perempuannya ini bagian ujung kita akan potong juga. Nah, sekarang kita potong bagian ujungnya. Kita gunakan gunting ya untuk memotongnya. Yang ujung dari skun ini kita potong.
sudah terpotong. Nah, hasilnya semacam ini ya. Ya, semacam ini hasil ujungnya. Ya, kita potong. Yang satu juga sama, kita potong. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyambung kabel. Jadi kita gunakan satu saja ya untuk menyambungkan. Terlebih dahulu kita kupas kabel ya yang akan kita sambung dengan menggunakan tang krimping. Cukup kita sambungkan cukup mungkin setengah senti ya, atau 1 sentimeter ya. 0,5 sentimeter ya. Gunakan tang krimping yang ujung. Sebetulnya juga oke, hasil kupasan panjangnya sekitar segini ya, segini panjangnya, segini ya, setengah senti. Kemudian kita masukkan hasil kupasan 2 kabel ini ke dalam sela-sela dari sekun yang dipotong ya. Jadi kita masukkan begini ke dalam sekun. Kemudian setelah itu kita jepit ya menggunakan tang krimping.
hasilnya semacam ini ya. Ya, hasilnya semacam ini sangat kuat sekali, tidak akan putus ya, meskipun kita tekan begini tidak akan putus ya. Ini adalah metode yang ketiga, yaitu dengan memotong ujung kabel skun, kemudian kita masukkan kabel ke sela-sela sekun ya, kemudian kita jepit dengan menggunakan tang krimping, dan hasilnya semacam ini. Nah, agar ini sambungan aman, tidak terjadi korsleting, kita kasih isolasi bakar atau head shrink sehingga tidak terjadi grounding ya. Kita gunakan head shrink ini. Nah, ini tidak perlu disolder ya, karena ini sangat kuat sekali sudah. Kita gunakan crimping. Ini agak susah karena ukuran dari kabel yang skun yang dijepit melebihi dari ukuran dari agak melebihi ukuran dari isolasi bakar atau head shrink ya. Kurang lebihnya semacam ini ya, sudah jadi kurang sedikit. Oke, ya, kurang lebihnya semacam ini sudah. Nanti kita tinggal metode kalian aja yang digunakan untuk teknik menggunakan tang crimping ya, karena di sini ukurannya. Setelah itu kita panaskan. Kita panaskan agar ini aman. Saya mungkin akan tambahkan sehingga tidak terjadi ya di bagian ujung yang lain. Saya kasih isolasi bakar lagi.
Jadi begini ya, udah. Kalau ingin lebih safety, diisolasi. Oke, jadi sudah selesai untuk metode penyambungan kabel. Saya akan review lagi. Jadi untuk penyambungan kabel ada 3 metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan skun, yang kedua dengan cara dililit, satu dengan menggunakan skun, yang kedua dengan cara dililitkan, yang ketiga dengan memotong ujung skun, kita gunakan yang bagian belakang. Oke, ini hasil dari metode tersebut. Jadi yang bagian ujung sini ini adalah yang dengan menggunakan metode skun ya, menyambung kabel metode 1 dengan menggunakan skun. Ya. Gak fokus lah ini dengan menggunakan skun. Ya mungkin kurang rapi ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metodenya, yaitu dengan melilitkan ya, metode yang kedua yaitu dengan cara dililitkan. Ya, ini hasilnya semacam ini. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara metode disambungkan, memotong ujung skun, kemudian diambil bagian belakangnya untuk dililitkan dengan kabel. Nah, ini adalah 3 metodenya. Mungkin itu adalah tips cara menyambung kabel yang baik dan benar. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi, salam teknik bisnis dan sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.